kira-kira apakah Anda sudah punya rencana membuat menu tajil apa sore nanti? Bagaimana kalau es buah belewah? Buah yang satu famili dengan melon ini memang sangat populer ketika bulan Ramadan untuk dijadikan sajian berbuka puasa. Daging buah belewah yang kaya akan kandungan air dengan cita rasa sedikit manis ini sangat segar bila disantap sebagai pelepas dahaga usai menahan haus saat berpuasa lebih dari 12 jam lamanya. Buah atau kukumis meloel merupakan buah yang banyak dibudidayakan di tanah air dan populer disajikan sebagai minuman di wilayah Asia Tenggara. Uniknya, buah ini sangat mudah ditemui pada bulan Ramadan dan banyak dijajakan di pasar tradisional hingga pasar swalayan dengan harga yang cukup terjangkau, sehingga hampir semua kalangan masyarakat bisa menikmati buah musiman ini dalam berbagai kreasi menarik. Selain kesegaran rasanya, apakah belewah memiliki manfaat untuk kesehatan? Kira-kira apa saja kandungan nutrisi pada buah belewah? Dan bagaimana cara mengolahnya dengan tepat? Simak di Hidup Sehat sesaat lagi. Oke, tadi tuh bahas mengenai belewah ya. Belewah itu super segar dan tentunya kalau lagi buka puasa kayaknya paling pertama diserbu tuh mungkin belewah kali ya. Hari ini kita akan bahas nutrisinya bersama dengan Dr. Samuel Utoro, spesialis gizi klinik konsultan. Hai. Halo dokter, Sam. selamat pagi. Halo pagi. Gimana nih? Dokter Intan dari tadi ini sudah membayangkan belewah nih. Iya dokter, sudah membayangkan belewah nih dok. Biasanya kan kalau buka puasa itu disediakan belewah dokter. Tapi penasaran kita itu sebenarnya nutrisi belewah itu seperti apa dokter? Nah ini ada fakta dan mitos yang beredar dokter. Katanya konsumsi belewah ini membantu menjaga kadar cairan dan juga elektrolit dalam tubuh setelah seharian berpuasa. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta dokter. Fakta. Ye, berarti tepat ya makan belewah ya. Iya, jadi bagus sekali buat berbuka ya. Kenapa? Karena si belewah itu mengandung yang tadi kamu bilang, dia mengandung apa aja? Elektrolit. Elektrolit itu mineral. Nah, ini penting bagi tubuh buat kerja otot, kerja otak itu penting. Dan yang penting lagi, dia mengandung gulanya cukup tinggi. Cukup tinggi. Oh, jadi gini, ya? dalam 100 gram belewah itu karbohidratnya 8 gram. Dan cuma dia seratnya rendah. Hanya 0,5, 0,8 gitu. Tapi ini penting, bagus buat berbuka. Kenapa? Karena kalau berbuka itu kan ada paradigma bilang berbukalah dengan yang manis. Dengan saya dong dok. Iya. Itu lebih bagus. Benar. Nah, jadi berbuka dengan manis itu tujuannya menaikkan kadar gula darah secepatnya. Tapi kita harus kasih yang manis, cuma manisnya manis yang sehat. Manis sehat apa? Gula yang ada di buah, termasuk di belewah. Kenapa tadi saya bilang dia seratnya rendah? Justru bagus buat berbuka. Karena kalau berbuka itu biar penyerapannya cepat. Kalau Anda makan atau minum blender buah yang seratnya tinggi, penyerapannya kan jadi lebih lambat. Padahal orang pada saat berbuka gula darah harus segera dinaikkan. Makanya banyak kali orang berbuka dengan teh manis. Kemudian tajil, kolak, cendol, biji salak. Itu kan gula semua. Tapi kan itu gula yang tidak sehat. Kenapa? Karena dia akan segera menaikkan kadar gula darah secara cepat. Tapi turunnya akan cepat juga. Sementara si belewah, dia tinggi karbohidratnya, dia akan menaikkan, seratnya rendah, segera dia diserap, dia naik, tapi gulanya gula buah. Oke. Nah ini kadang-kadang kalau misalkan kita makan belewah ya, kadang-kadang orang kan mungkin langsung makan segitunya aja, nggak tahu, nggak dihitung lagi lah ya. Apalagi bagusnya sebenarnya berapa banyak belewah yang tadi bisa membuat orang seger gitu? Terserah, itu tergantung kebiasaan. Jadi Anda mau makan belewahnya 1 gelas dicampur pakai air kelapa supaya kita nggak nambahin gula lagi. Jangan belewah dikasih sirup,
dikasih susu kental manis, Nah. parah. Nah ini nih, soalnya gini, masalahnya tuh kalau kita lagi misalkan ada acara di mana kita berbuka bareng keluarga gitu ya, namanya gitu ya, itu memang kecepatan itu tinggi, kecepatan menyerapnya maksudnya. Langsung ambil, kalau kita belakangan datangnya cuma airnya doang Habis. dapetnya. Udah nggak ada belewahnya gitu. Iya, itu dia. Belewahnya udah habis biasanya, Iya. tinggal gulanya doang nanti sisanya. Nah ini fakta mitos berikutnya nih dokter. Ya. Kita kalau konsumsi belewah itu dapat menyehatkan mata. Fakta atau mitos? Wah, tapi jangan jawab dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Iya pemirsa, itu dia tadi menu-menu berbuka puasa yang menyehatkan dan juga mengenyangkan. Tadi ada salad, ada kurma, ada sop bening juga. Nah itu mungkin bisa menjadi pilihan pemirsa ya, supaya buka puasa dapat ibadahnya, terus dapat sehatnya juga. Nah kita masih membahas juga nih menu berbuka puasa biasanya belewah nih Dokter Vito. Ya. Belewah nih apakah nutrisinya ada nih, tadi kita udah bahas ya. Ya, makanya justru itu. Karena sekarang sambil menunggu, Anda mungkin lagi mau pikir-pikir pesan belewah ya ntar. Ya. Kita bahas dulu sekarang fakta atau mitosnya ya tadi ya. Masih ada yang belum terjawab nih. Kalau mengkonsumsi belewah tiap hari, itu katanya dapat menyehatkan mata. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta, wow, Ya. bagus dong berarti. Kenapa? Karena belewah dari warnanya saja kuning. Ya, jadi dia itu mengandung satu zat yang namanya antioksidan, lutein dan sistein. Jadi itu yang dibutuhkan oleh mata kita untuk apa? Untuk mencegah matanya jadi katarak, matanya mengalami kerusakan. Si antioksidan, lutein dan zeaxanthin itu yang bagus. Jadi kadang-kadang memang kalau lihat segelas belewah pas lagi menjelang berbuka jadi seger ya rasanya. Seger banget Dokter Matanya Vito. langsung cenghar gitu. Wes, gitu. Rasanya udah pingin, aduh mau buka aja. Nah dokter, ini saya mau tanya nih dok, bagaimana dengan orang yang diabetes? Ini kata dokter kan tinggi gula, tapi gulanya katanya baik nih, karena langsung dari buah-buahan. Nah Ya. dokter, ini bagaimana dengan penderita diabetes? Katanya penderita diabetes ini baik mengkonsumsi belewah. Ini fakta atau mitos? Jadi ini bisa fakta asal dia konsumsinya tidak berlebihan. Oh, Atau dia konsumsinya di bulan puasa ini. Ya, di bulan puasa dia konsumsi, gula darah akan segera naik. Tapi kalau tidak puasa keseringan justru nggak bagus. Karena dia nggak ada seratnya, rendah sekali. Jadi penyerapan gulanya akan cepat sekali. Gula darah diserap cepat, naik masuk ke darah, hormon insulinnya akan bekerja. Nah, hormon insulin pada orang diabetes kerjanya menurun, yang dikenal dengan resistensi insulin. Jadi jangan keseringan, tapi orang diabetes lagi bulan Ramadan ini, dia turunnya gula darah itu akan lebih rendah lagi pada saat mau berbuka. Makanya harus segera dinaikkan itu. Kalau enggak lemes dia. jadi boleh ya dok ya, karena orang diabetes drop banget ya gulanya. Boleh buat di Terbatas. bulan Ramadan, tapi pada saat berbuka. Berbuka, Ya, ya itu batasannya? Batasannya paling enggak 1 gelas. Oh 1 gelas aja. Jangan terus-terusan. Atau belewahnya nanti mungkin jangan ya yang polos aja kali ya. Teman-temannya karena suka bahaya ya, Oh, teman-temannya belewah Jelas, itu. jelas. Ini saya kasih tips nih, supaya enak makan belewah. Buat teman-teman yang diabetes kan nggak boleh pakai sirup, nggak boleh pakai gula Jawa, ya. Itu nggak boleh. Jadi supaya ada rasa manisnya pakai apa? Air kelapa. Campurin pakai air kelapa. Daging kelapa mudanya juga dicampurin. Sama Itu yang belewah. nggak perlu tambahan gula karena air kelapa sudah rasa manis-manis jambu. Nyeler ya, Jadi Intan ya. haus. Ini jadi kebayang soal barusan dibilang belewah air kelapa Air campur. kelapa, Aduh. manis-manis jambu. Ini Ada iya. jambunya dok nggak ya? Nah, ini ada fakultas berikutnya, teman-temannya diabetes nih. Teman diabetes itu adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, ini katanya kalau fakta atau mitos, konsumsi belewah itu membantu mengendurkan atau bisa menurunkan tekanan darah. Ini fakta atau mitos? Fakta, bagus. Oh, fakta. Sebenarnya bukan hanya dia menurunkan tekanan darah. Kan tadi, dia mengandung antioksidan. Antioksidan itu mencegah kerusakan pembuluh darah akibat radikal bebas.
Ya, antioksidannya lutein, zeaxanthin, vitamin C, beta karoten, itu lengkap, itu bagus. Dan satu di belewa itu yang bagus lagi buat orang hipertensi. Apa? Kaliumnya tinggi, mineral kaliumnya tinggi. Kalium itu penting buat orang hipertensi. Yang bahaya natrium, garam. Di belewa natriumnya rendah, yang tinggi justru kalium. Kalium itu penting buat kerja jantung, buat elastisitas pembuluh darah, itu menjadi penting. Apalagi kalau dicampur dengan kelapa tadi ya, kelapa kalium tinggi Kaliumnya juga. tinggi juga. Jadi secara jantung sebenarnya oke nih. Bokeh Cuma banget. hati-hati kalau yang ginjal kali, sakit ginjal kan kadang-kadang lupa tuh. Nah, hati-hati. Kalau orang sakit ginjal, nggak boleh pilih buah yang tinggi kalium. Oh gitu dokter. Iya, kenapa? Oh. Karena seringkali orang gagal ginjal, kaliumnya tinggi. Dan biasanya kita pilihkan buah yang kaliumnya rendah. Atau kalau buah yang ada kaliumnya, kita potong-potong dulu, kita rendam di air selama 2 jam. Itu tujuannya mengeluarkan si kalium. Oh gitu dokter, 2 Itu jam. langsung dapat tips lagi tuh barusan ya. Karena kan kalau saya kadang-kadang kalau lagi si tadi air kelapa campur dengan belewah terlalu banyak kalium, nanti yang punya gangguan ginjal memang hati-hati, mesti hati-hati. Boleh direndam dulu sebelumnya ya. Berapa lama direndam kira-kira? 2 jam. 2 jam ya. 2 2 Oke. jam direndam si belewanya, tapi campurannya jangan air kelapa. Karena air kelapa nggak bisa kita ngilangin Iya. kaliumnya. Sama aja dong kalau gitu mah ya. Apalagi kalau misalkan cuma lagi makan tinggal airnya doang bikin naik darah tuh namanya. Ya. Naik darahnya naik karena habis ya. Iya. Ini gimana isinya? Nah dokter, ini kan kalau misalnya puasa ya dokter, memang sedikit ada gangguan pada pencernaan. Banyak yang ngerasa kayak sembelit gitu ya dokter ya. Ini gimana nih dok? Katanya belewah ini kalau kita konsumsi saat berbuka puasa dapat membantu mengatasi sembelit. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta juga dokter. Fakta. Karena dia buah yang sangat mudah dicerna, dia masuk ke saluran cerna kita, kemudian nanti dia akan sampai di usus besar. Itu biar bagaimana tadi saya katakan, di belewa mengandung serat, walaupun seratnya rendah, ya. Tapi dia tetap akan memperlancar buang air besar Anda. Ya, Wow, ternyata banyak banget manfaatnya ya. Bagus banget di buka puasa supaya pencernaannya juga lancar ya, Ya. pemirsa. Nah ini buat ibu-ibu di rumah mungkin Intan pasti mau bahas dong mengenai kulit ya. Nah, Iya dong. konsumsi belewah ini katanya bisa memberikan nutrisi pada kulit sehingga kulit tetap kencang, lebih kenyal, lebih sehat. Ini fakta atau mitos? Lebih kenyal, lebih sehat kulit, fakta. Karena Yeay! Kok ye? Belum juga pesen tadi. Oh iya. karena antioksidannya tinggi. Oh, Jadi tinggi. kulit kita itu kalau Anda ingin mencegah proses penuaan, kerusakan kolagen, itu harus ditangkal radikal bebas yang merusak kulit kita. Nangkalnya dengan apa? Dengan antioksidan. Antioksidan adanya di mana? Di buah dan sayur. Belewah salah satu buah yang warnanya aja kita lihat kuning. Itu artinya antioksidannya tinggi. Zat warna kuning itu penting sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Hasilnya kolagen kulit Anda tidak mudah rusak. Wow, jadi aku mau makan belewah, pokoknya menu untuk berbuka puasa hari ini. Iya juga. Dokter, ini untuk mendapatkan nutrisi yang baik nih dok buat Ya. tubuh. Ini berapa banyak dan harus seperti apa cara mengkonsumsi belewah ini dokter? Ya, mengkonsumsi seperti tadi saya bilang. Kalau Anda tidak ada gangguan ginjal, dicampur dengan air kelapa. Supaya si belewahnya kita makan, airnya juga air yang sehat, air kelapa, silakan. Itu akan sangat menolong. Nah, berapa banyak pertanyaannya? Paling tidak 1 gelas. Buat yang sehat, nanti malam setelah taraweh, minum lagi, makan lagi nih belewah, silakan. Caranya gimana? Yang terbaik memang dimakan buah, daging buahnya saja. Tapi kan nggak enak juga. Iya dok. Ya, dicampurlah dengan air kelapa. Dicampur air kelapa ada rasa manis-manis jambunya itu. Itu baru Anda makan. Bagus. Baik, itu nanti kita langsung beli kelapa dan juga belewah ya dokter Vito.
Boleh untuk ntar sore ya langsung. Oke. Nah tadi kan dokter bilang bagus buat kulit ya. Nah kita nanti habis ini kita akan bahas soal kulit saat lagi tetap di Hidup Sehat mengenai apa tadi? Tadi ada kulit dokter, gimana nih puasa supaya kulit tetap kinclong tapi walaupun lagi puasa gitu dokter Vito. Oke. Tetap bersama kami di Hidup Sehat. Makasih dokter. Makasih dokter. Terima kasih.